musuh sudah bilang ampun, ya udah dibiarin gitu. Paling nanti lu kalau mau balas gua ya gua tunggu gitu. Just Podcast, jendela obrolan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Jos Jendela Obrolan Syariah. Dan kita udah kedatangan Aeki. Aeki adalah salah satu senior GBR, yang mana GBR ini adalah salah satu geng motor terbesar sekota Bandung ya. Ya bisa dikatakan seperti itu ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Silakan memperkenalkan diri. Pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa sholli ala rasul karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah bisa mempertemukan kita di sini ya. Kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nama saya Eki. Kalau dibilang saya senior GBR, sebetulnya kan senior itu karena dari generasi yang setelah saya gitu. Kalau yang seangkatan itu ya saya disebutnya bukan senior. Apalagi kalau yang di atas saya ya disebutnya saya tetap junior sebetulnya mah gitu. Jadi ya alhamdulillah makasih udah diundang ke sini. Aeki ceritanya kan Aeki ini adalah salah satu orang yang berhijrah gitu ya. Dari salah satu background yang emang kelam mungkin ya, atau gimana tuh menurut Bukan, kalau dikatakan kelam sebetulnya geng motor itu nggak kelam-kelam juga sebetulnya. Itu memang lagi tren pada tahun 90-an. Orang banyak pengen ya pergaulan memang mengarahkan kita untuk menjadi anak geng motor pada saat itu gitu. Di Bandung tengiluan budak geng motornya tidak menurut mah lain budak gaul gitu. Cuman dulu prinsip anak-anak geng motor teh dulu juga ada anak-anak gaul yang bukan geng motor gitu ya. Cuman dulu prinsip budak geng motor teh biarin gua bukan anak gaul tapi anak gaul harus kenal sama gua gitu. Gitu. Prinsipnya teh gitu. Pada tahun 90-an ya. Dan sering beredar di berita gitu. Geng motor di Kota Bandung itu kan sering perang ya. Perang antar geng motor. Aeki juga ngalamin itu? Mengalami karena kan memang acara rutin perang? Iya. Waduh. Nah, dulu kan yang namanya ikut geng motor itu secara struktur organisasinya nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang mau 4 geng baik GBR, XTC, Monreker, Briges kan secara struktur organisasinya benar-benar kayak organisasi gitu. Bahkan ada seksi kerohanian dan sebagainya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu struktur organisasi dalam geng motor itu satu ada ketua. Ketua ini ada ketua umum, ada ketua daerah. Kemudian ada wakil ketua dan ada panglima perang. Panglima perang dulu itu. Nah yang lainnya itu koordinator setiap daerah. Gitu. Makanya memang dulu acara kita itu ngumpul seminggu sekali. Hari Jumat siang sama Sabtu malam gitu. Nah dulu memang penyerangan itu memang dikatakanlah ada perintahnya gitu. Ada perintahnya gitu. Karena untuk apa tuh? Untuk eksistensi si geng motor tersebut pada saat itu. Gitu. Jadi geng motor itu eksistensinya itu ya ketika menyerang geng lain gitu. Bukan motor-motoran ngebut-ngebutan. Kan dulu ada klub, ada geng. Kalau klub dari dulu udah ada, Mio Club Bandung, Tiger Club Bandung dan sebagainya. Nah kalau geng motor itu saling menyerang ke geng lagi gitu. Seperti itu. Menggunakan motor gitu ya. Menggunakan motor. Padahal ada juga yang pakai mobil gitu. Ada kan. juga. Dulu musim main culik dan sebagainya. Termasuk saya mengalami juga diculik oleh geng rival pada saat itu. Diculik? Iya, pernah juga gitu. Terculik dan sebagainya. Nah kalau diculik itu jadi tawanan atau gimana tuh? Ya sistem perang zaman dulu. Dulu ada kan orang yang diciri. Ini udah namanya udah muncul misalkan. Udah dikejar itu. Kadang diculik gitu. Ya kalau dulu itu kan diculik ya sama dipukulin. Cuman kalau orangnya memang udah dia udah nggak udah ampun-ampunan dan sebagainya ya dibiarin gitu.
Oh, nggak Terus sampai dibunuh. dibuang di jalan gitu, tapi dengan kondisi masih bisa jalan dan sebagainya gitu. Musuh sudah bilang ampun, ya udah dibiarin gitu. Paling nanti lu kalau mau balas gua ya gua tunggu gitu. Gua tunggu balasan lu gitu. Oh, oke. Jadi nggak langsung abisin di situ gitu. Jadi masih mental jiwa apa ya lah. Jiwa heroiknya itu masih ada gitu. Oh, Jadi paling dulu saling serang, saling balas, nyerang lagi, balas lagi, itu aja nggak berhenti-berhenti. Ada korban nyawa ada gitu. ada. Cuman bukan hal yang disengaja. Biasanya kalau korban nyawa itu memang posisinya yang diserang sama yang nyerang itu sama-sama kuat. Jadi nggak ada yang bilang ampun gitu. Ya itu kadang sampai lewat gitu. Oh, Nah kalau sekarang saya lihat sih kadang orang yang sudah ampun udah nggak mampu apa-apa malah dihabisin gitu. separah-parahnya Aeki zaman dulu pernah ngapain aja sih? Di sekolah juga kan itu kan geng itu dulu kan kita ribut di sekolah sama ribut di luar sekolah. Iya. Kalau ribut di luar sekolah kita bersatu sama teman-teman yang lain gitu, nyerang ke markas-markas geng lain gitu. Markas-markas artinya tempat nongkrongnya geng lain gitu. Nah kalau di sekolah sendiri kan ada juga kita kayak saya dikenal sebagai GBR di sekolah gitu kan, yang lainnya bukan. Nah itu kita berantem juga gitu. Di sekolah berantem, di luar sekolah kita berantem juga. Ya kita lagi jalan, ternyata di depan bertemu dengan geng rival. Posisinya jauh lebih banyak gitu. Ada 100 motor lebih. Waduh. Nah itu saya tahu jumlah 100 motor itu dari teman yang memang anggota geng tersebut gitu. Oh, bocor informasinya. Dia yang ngasih tahu. Oh, gitu. dia yang ngasih tahu. Nah, karena kan kalau dulu kalau ngumpul itu dihitung. Si motor di seberapa motor itu dihitung. Oh, iya. Karena memang dulu kan leadernya Apucut ya. Oh, Nah, Kang Pucut leadernya. Nah saya miskomunikasi sama Kang Pucut gitu, oh, pada saat itu. Jadi Kang Pucut itu ketika jalan, geng lain ada itu, Kang Pucut turun, dia turun nantang berantem sama salah satu. Dan dulu mah walaupun banyak ya, bisa ya mana ketuana sparring yang orang gitu. Oh. Jadi yang lainnya cuma nonton aja. Gitu. Kalau dulu seperti itu gitu, kalau lain nama kan sigana mau bisa gitu. Sekarang nggak bisa kayaknya. Udah langsung aja perang gitu. Nah, kalau dulu sok ya gegedukna saha gelut yang orang gitu. Berantem sama saya. Berantem yang lainnya pada mundur. Nah, Pucut itu ngomandoin agar teman-teman yang lainnya pada lari. Dan memang disuruh lari itu karena kalau nggak turun pada saat itu mungkin kita sepanjang jalan itu bisa dilemparin batu. Gitu. Oh. Makanya dia turun biar yang lainnya mundur. Ini pada lari karena emang nggak bisa jumlahnya jauh lebih. Nah pada saat itu saya pemikiran udah mungkin perang sampai habis di sini. Gitu. Jadi yang lainnya pada kabur saya malah masuk sendiri. Gitu. Oh. Akhirnya kan ya tertinggal lah gitu, di situ tertinggal. Nah, tapi banyak yang yang lagi mukulin saya itu diberhentiin gitu, nggak udah ini udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Malah dikasih makan sebagainya, gitu. Kasih minum. Ketika udah nggak berdaya tuh bukannya dihabisin tapi enggak dulu malah dikasih makan. Dikasih makan terus diturunin di jalan gitu. Saya pulang sendiri. Kalau zaman sekarang kayaknya dan kondisi seperti itu gitu mungkin nggak akan selamat, mungkin saya juga udah nggak ada mungkin. Sebetulnya geng motor itu tawuran anak sekolahnya di Bandung dulu. Kan kalau kayak di Bogor, di Jakarta itu kan anak sekolah dan anak sekolah itu saling serang dan sebagainya. Sebetulnya lebih serem. Kalau serem mana sebetulnya saya ngelihatnya lebih serem tawuran anak-anak di luar Bandung. Kalau anak-anak di luar Bandung kadang kalau tawuran itu dia nggak ngelihat apakah ada orang tua atau enggak gitu. Kadang kan kayak di bus bisa diberhentiin kan. Di bus diberhentiin gitu. Kalau di Bandung misalkan kita nyerang, warga datang kita lari gitu. Jadi masih ada etika gitu, masih ada adab gitu ke orang tua dan sebagainya. Kalau kita misalkan datang nyerang ke rumah orang, ada orang tuanya nggak jadi gitu. Dulu kan rata-rata anak pelajar mereka juga orang-orang yang bukan orang nggak berada gitu. Orang berada kebanyakan itu.
Bahkan ada yang ayahnya jenderal, ada yang ayahnya pengusaha dan sebagainya gitu. Pada saat itu kan karena tren aja gitu. Karena tren aja. Dan kita berantem juga sama teman kita sendiri sebetulnya pada kenal. Pada kenal sebetulnya. Jadi kalau dulu nggak ada istilah salah sasaran gitu. Karena kita nyerangnya memang ke orang yang kita kenal gitu dulu itu. Oke lah, kita ketahuan sama orang tua, ketahuan berantem dan sebagainya, kita nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketahuan maling dan sebagainya, ngebangsat dan sebagainya kan kita juga malu sama orang tua gitu. Jadi dulu nggak ada istilah kriminal dulu itu. Kalau kita lagi jalan nih dulu, kemudian kita ngambil barang, katakanlah begal, ngambil dan sebagainya, itu sama seniornya itu langsung dimarahin gitu, langsung digaplok dulu, langsung digampar gitu. Ketika ada anggotanya yang ngebegal tuh dimarahin? Iya, kalau misalnya kita lagi jalan, terus ada yang ngambil, misalkan ngambil apa, ngambil helm, ngambil, ketika dengan kondisi kita lagi full atribut, gitu. Kan dulu memang bukan berarti geng motor nggak ada kriminal. Ada kriminalnya, saya nggak menutup mata gitu. Ada kriminalnya, cuman kalau dulu itu ada etikanya. Nah, jadi kalau lu pakai atribut, lu nggak boleh buat kriminal. Nah dari teman-teman Aeki sendiri dari perjalanan geng motor zaman dulu, udah ada pernah yang meninggal belum teman-teman Aeki? Gara-gara perang itu? Meninggal, kayaknya kalau dalam peperangan itu sedikit ya. Tapi ada gitu? Ada, cuman ada pun bukan dalam perangan gitu. Ada pun kayak tabrakan, misalkan di jalan. Dulu itu jarang polisi yang ex-gangster. Oke. Paham nggak? Nggak ngerti tuh. Gini, kalau sekarang angkatan saya yang dulu ikut geng motor, dia setelah keluar SMA pada jadi polisi, pada jadi tentara dan sebagainya. Kalau dulu kan jarang. Iya, jarang. Nah, kalau kita misalnya udah nyerang, itu kita kan saling ngobrol, kita nyeritain lah, kita nyeritain dan sebagainya. Itu kan nggak tembus sama polisi dulu. Oh, iya. Kalau sekarang anak-anak nyerang nih, anak zaman sekarang nyerang, terus dia cerita. Sedangkan salah satu seniornya ini ada yang anggota, makanya gampang untuk ngambilnya. Oh iya. Dia tinggal nanya kemarin siapa yang nyerang, oh si ini, udah pada ditangkepin. Berarti sumber informasi dulu mah emang susah ya? Susah. Terus kan dulu di jalan-jalan nggak ada CCTV dan sebagainya, kan sekarang ada. Terus dari perjalanan yang Aeki alamin ini sekarang nih, Aeki titik baliknya itu di mana gitu untuk kayaknya harus kembali nih ke Allah gitu. Karena kan dari dari lingkungannya sendiri kan berbeda jauh gitu. Dari lingkungan A ke lingkungan yang kembali ke Allah tuh beda gitu. Awalnya ya itulah biasa masa-masa SMA, beger, tahu beger nggak? Falling in love gitu Falling in love. Jatuh cinta. Bucin zaman sekarang. Jatuh cinta sama cewek, yang cewek itu ternyata berhijab gitu. Nah saya dulu ngedeketin, setiap main ke rumahnya itu yang saya obrolin itu geng motor terus. Karena hari-hari kan saya lingkupnya geng motor. Akhirnya nyerita itu terus gitu. Nah suatu waktu kok saya ngobrol itu tentang geng motor terus gitu. Sama ceweknya juga disuruh ya udah berhenti. Nah ketika waktu di GBR itu misalkan kita kumpul di markas, itu yang udah datang itu pada ditanya satu-satu, kamu setengah hati nggak? Kamu setengah hati nggak? Kamu setengah hati. Nah di GBR itu dulu kalau mau nyerang, kalau yang setengah hati dia nggak ikut itu nggak apa-apa, disuruh pulang nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nah pada saat itu saya ditanya setengah hati nggak? Setengah hati. Yang pada saat itu jujur saya setengah hati, karena saya udah berjanji sama cewek yang saya taksir itu bahwa saya tidak akan lagi ikut-ikutan geng motor. Gitu. Saya setengah hati tapi saya tetap jalan. Nah cuman saya pada saat itu biasanya saya bukan driver, jadi ada driver, ada eksekutor gitu dulu itu. Nah kalau driver aturan mainnya dulu, kalau yang jadi driver itu apapun yang terjadi dia jangan pernah ninggalin motor ketika terjadi perang. Bahkan ketika terjadi perang itu jangan pernah pindah aja nggak boleh. Kalau dia beberapa senti aja pindah dari tempat itu, orang ini bingung
Bingung motor kemana gitu. Nah pada saat itu kan aturan mainnya seperti itu. Nah pada saat itu yang saya biasa jadi eksekutor, tiba-tiba saya oke lah saya ikut karena udah setengah hati nih. Oke lah saya ikut, tapi saya nggak akan jadi eksekutor karena saya udah nggak mau mukulin orang. Nah setelah itu saya di rumah sakit selama 3 hari. Setelah di rumah sakit, akhirnya polisi datang ya nanya-nanya lah tentang kejadian seperti itu. Nah ada beberapa orang yang kena akhirnya, yang mukulin saya. Nah pada saat itu ternyata salah satu geng rival yang nyulik saya itu anak pejabat, anak aparat dan sebagainya. Akhirnya kan di situ ada beberapa polisi yang ngawasin rumah saya gitu. Ya kondisinya mereka itu menuduh juga kalau saya itu anak geng motor yang nyerang mereka gitu. Cuman pada saat itu kan nggak ada bukti. Nah pada saat itu karena nggak ada bukti, akhirnya beberapa hari selama proses mau ditaikin ke persidangan itu kan saya nggak bisa kemana-mana. Saya diam di rumah. Nah ketika diam di rumah itu anak-anak nggak ada satupun yang boleh ke rumah saya karena polisi lagi mantau gitu. Nah pada saat itu ada jamaah yang biasa ditikap di masjid, dia ngetok-ngetok pintu gitu. Gitu ya, kalau orang bilangnya jamaah tablik. Bahkan ada yang bilang jamaah kompor gitu. Kayak nyebut jamaah sarjana, sarungan janggotan kemana-mana. Tapi apapun yang masyarakat katakan, mereka lah yang menjadi asbab saya kenal dengan Allah sebetulnya. Gitu. Nah pada saat itu datanglah jamaah masuk ke rumah saya. Dia ngajakin ke masjid karena saya udah kesal di rumah terus gitu kan. Kalau mau main takut ketemu sama teman-teman nanti jadi masalah nanti kan. Akhirnya saya ikut ke masjid tapi nggak mau bareng kata saya. Karena apa? Malu sama tetangga itu karena tetangga itu udah ngejas saya, udah taunya saya itu anak nakal gitu. Bisa ya malah diketawain kan. Oh, budak gangster jadi anak nakal tiba-tiba ke masjid. Kan itu dulu sesuatu yang malu lah gitu. Jadi ibaratnya dibully sama tetangga. Gitu. Nah, dulu saya menghindari itu. Jadi misalkan masjidnya kan di sebelah kiri rumah gitu. Saya keliling dulu ke kanan gitu. Keliling-keliling komplek dulu. Ditanya sama tetangga, "Ki mau kemana?" "Mau beli rokok." Padahal saya muter ke masjid gitu. Nah pas di masjid saya dengerin ceramah. Beres ceramah kan bawa kitab ya, ada beberapa kitab, Fadilah Amal, Mentauhab Hadis, Fadilah Sedekah. Nah yang saya baca itu Mentauhab Hadis. Nah jadi dalamnya ada hadis-hadis gitu. Di situ ditulisin juga periwayatnya siapa dan sebagainya. Nah dalam hadis itu yang pas saya buka itu langsung ada hadis. Di hadis itu tertulis, barang siapa yang menyakiti hati saudara muslim, dosanya itu lebih besar daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Waduh. Itu. Nah saya pada saat itu langsung bergetar, nangis gitu. Saya itu nangis. Nah ada satu jamaah ngeliat gitu. Nah dia itu ketika ngeliat saya itu malah ditambahin. Gitu. Oh iya, dulu kan ada satu orang namanya Abrahah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di dunia, satu Ka'bah katanya. Yang ada di Mekah. Karena saking murkanya Allah kepada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka siksaan yang harusnya dia terima di akhirat Allah turunkan ke dunia, sehingga disiksanya itu kan bukan dengan bencana, bukan dengan tsunami dan sebagainya, tapi batu-batu yang dari neraka Allah turunkan ke dunia gitu. Saya berpikirnya ini udah beres masalah pengadilan, masalah hukum, masalah kelar, ya gue balas lagi gitu. Nah pada saat itu saya mikir, aduh kalau saya ngebalas otomatis orang dipukulin pasti sakit hati kan. 170 Ka'bah yang saya hancurkan, satu orang. Terus pada satu orang itu dia punya ayah ibu dan pasti ikut sakit hati juga. Bener nggak? Berarti kali 3. 70 kali 3 ya. Setelah itu punya adik dan kakak. Mereka pun pasti sakit hati. Berarti tambah lagi jadi kali 5 kan. Udah gitu dia punya paman, punya uak, punya bibi dan sebagainya, mereka pasti sakit hati juga. Beberapa hari kemudian kan datang, ada yang nengok gitu. Datang ya nengok dan sebagainya, bilang kalau kita mau nyerang balik gitu. Nah pada saat itu saya nanya, "Kang,
kalau anak-anak geng tersebut gitu, mereka orang muslim atau bukan. Maka Khairuddin ini bilang ya muslim katanya. Kan rata-rata di Bandung mayoritas muslim gitu. Saya itu mendengar hadis, saya sampaikan gitu. Saya mendengar hadis seperti ini, kalau menghancurkan, menyakiti hati saudara muslim itu sama dengan menghancurkan tujuh Ka'bah. Tapi pada saat itu kan mungkin ya Akang Iko ya senior-senior saya itu berpikir oh mungkin gara-gara katakol si Rahna jadi kieu gitu. Kepentok kepala jadi error gitu. Jadi error gitu. Jadi padanya gitu. Nah pada saat itu berhenti, saya ngelanjutin kan SMA itu pada saat itu kan ketika kejadian itu ketika SMA itu udah beres gitu. Jadi mau lanjut ke kuliah, jadi masa-masa libur sebetulnya gitu. Nah pada saat itu akhirnya saya mulai ikut gitu, ikut mempelajari agama dan sebagainya sampai saya lupa tujuan pertama. Kan tujuan pertama saya hijrah itu untuk deketin cewek gitu. Oh iya. Saya sampai lupa gitu. Ceweknya udah kemana gitu kelewat. Saya sampai pesantren kan dulu, jadi kuliah sambil pesantren, jadi pulang itu ke pondok. Bahkan dulu sengaja kan tahun 2004 itu orangnya pakai gamis, pakai sorban itu sesuatu yang Kriminal horor gitu. bahaya lah, dianggapnya kan teroris karena pada saat itu kan terjadi bom Bali yang dilakukan oleh Imam Samudra. Iya. Nah sehingga yang pakai gamis dan sebagainya itu pada disebutnya itu sebagai anak buah Imam Samudra atau anak buah Amroji. Nah saya mengambil itu. Sebetulnya saya bukan ingin disebut ustadz, bukan ingin disebut kiai, bukan ingin disebut orang yang sudah taubat. Karena pada saat itu ini satu-satunya cara saya untuk melindungi diri saya gitu. Dari ajakan teman atau dari datangnya musuh. Oh. Karena udah ngelihat wah udah gak bisa nih gitu ya. Nah, iya kan gini. Kalau saya dulu pada saat itu kan saya kuliah dulu pakai gamis Ke kampus. ke kampus gitu. Jadi ke kampus itu pakai gamis, pakai sorban gitu. Nah, datang ke sana itu kalau teman yang mau ngajak itu dia mikir dua kali kan. Wah, mau diajak main juga ya nggak mungkin dengan setelan seperti itu gitu. Termasuk dulu mungkin ada beberapa geng yang mungkin masih sakit hati sama saya karena perbuatan saya sebelumnya gitu. Dia datang ke kampus gitu. Ya maksudnya buat Balas dendam. mungkin gitu. Ketika saya datang itu ada yang nyariin gitu. Oh gitu di depan beberapa motor gitu. Oh ya udah saya datang dengan setelan Gamis. pakai gamis, pakai jubah. Akhirnya ketika mereka datang lihat saya pada lari gitu. Nggak tahu mungkin karena kenapa sih jadi kayak gini gitu kan. Disangkanya teroris. Dulu itu. Saya ingat oh iya, saya kan mau deketin gitu. Cuman pada saat itu kan udah tahu kalau misalkan ngobrol sama yang bukan muhrim itu sesuatu yang haram dalam agama gitu. Nah pada saat itu saya bingung. Saya mau ketemu lagi cewek tapi alasan di hadapan Allah itu apa? Alasan yang diperbolehkan karena kita ini kan bukan muhrim gitu. Datanglah saya kan. Nah si cewek itu nanya, Ki, kamu lupa alamat rumah saya? Maka pada saat itu saya bilang gitu, kita ini belum muhrim. Yang nggak bisa bertemu gitu. Apa yang dia katakan? Saya walaupun kondisi udah berhijab dan sebagainya, saya senang kalau kamu datang ke rumah. Waduh. Pada saat itu. Udah gitu udah beres saya pulang. Nah ketika pulang tetapnya udah pengen ketemu tapi pun bingung takut dosa sama Allah pada saat itu kan. Aduh kayak gimana katanya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar. Langsung. Pada saat itu udah ngelamar aja. Jadi saya datang ke rumahnya. Saya bilang dia pas datang ya langsung senyum gitu kan. Saya bukan mau ketemu kamu datang ke sini, saya mau ketemu bapak kamu. Akhirnya saya ngelamar sama bapaknya. Nah, bapaknya bilang kan masih kuliah katanya. Kan nanti aja kalau sekarang ya temenan aja gitu. Kalau sekarang temenan aja. Terus
Nanti kalau udah beres kuliah, udah kerja ya sok aja gitu. Tapi kalau emang serius katanya, ya bawalah orang tua kamu datang ke sini biar kita ngobrol gitu. Akhirnya saya datang ke rumah, bilang ke orang tua, si mama gitu. Mah, tolong lamarin. Si mama malah marah. Kamu kan belum kerja, nggak mau, itu malu dan sebagainya gitu. Kalau mau ngelamar ya kamu harus udah kerja dulu gitu. Ya sedikit depresi, bingungnya, malu gitu. Saya kan udah ngomong tapi nggak datang. Nah, akhirnya saya yang tadinya udah berhenti ngerokok, udah berhenti minum, udah inilah gitu. Akhirnya saya karena pusing, mulai ngerokok lagi. Nah, pada saat itu saya memang ngambil jalan yang salah gitu. Ngambil jalan yang salah, ya udah nakal lagi. Oh, oke. Padahal udah beberapa tahun itu udah tobat dan sebagainya gitu. Nah, pelarian saya itu malah pacaran. Oh. Pacaran tapi bukan dengan yang sebelumnya. Karena saya mau datang ke rumahnya malu gitu. Akhirnya saya pacaran dengan yang lain. Ya namanya pacaran. Iya. Pada saya itu sambil ngaji tapi sambil pacaran gitu. Oh, STMJ. Dan ternyata itu ya nggak mungkin kayak ulama-ulama melarang mendekati jinah ya. Dan memang kenyataannya ketika kita pacaran dan sebagainya memang awal-awalnya saling ingetin sholat, saling ingetin, kan kesana-kesananya mah jadi maksiat. Sempat putus sama si pacar itu, ngaji lagi gitu. Jadi putus cinta ada titik balik lagi untuk kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Akhirnya kan mulai lagi main lagi sama teman-teman pengajian dan sebagainya. Nah, setelah beres kuliah pada saat itu kan mulai kerja. Nah, setelah kerja kan sibukan kerja. Mulai jarang lagi ke tempat pengajian gitu karena sibuk kerja. Nah, setelah sibuk kerja itu mulai nakal lagi. Oh. Mulai nakal lagi. Pada saat itu kan saya kerja di salah satu dealer di Bandung. Tapi senakalnya itu nakal-nakal entertain gitu. Kayak karaokean. Kayak ya ke tempat-tempat clubbing gitu. Dan sebagainya. Larinya ke sana itu nakalnya itu. Nah, setelah itu ada salah satu anak baru disuruh, karena saya di tempat kerja lebih senior, dia disuruh tandem sama saya disuruh ngajarin dia gitu. Si teman ini suatu hari kita lagi ngelobi satu perusahaan biar perusahaan itu beli mobilnya ke kita gitu. Saya ditemenin sama adik ya junior saya yang di tempat kerja gitu. Nah, ketika di tempat kerja itu ada kabar teman pengajian saya, salah satu kakak saya di tempat pengajian meninggal. Saya bilang sama teman saya itu, saya mau tazkiyah dulu karena ada teman saya yang meninggal. Nah, teman saya itu kan dia juga ikut geng motor juga, cuman beda geng sama saya gitu. Nah, dia itu salah satu kakak senior kamu juga gitu. Diajak aja lah ke tempat tazkiyah itu. Ternyata pas datang kan banyak teman-teman pengajian yang dulu ngumpul semua di situ gitu. Nah, ya biasalah ngajak, kayak gimana, sehat, udah lama ketemu dan sebagainya gitu. Dan teman-teman pengajian itu nggak ada yang ngajak ke saya gitu. Nggak ngajak, ayo balik lagi pengajian gitu. Enggak, karena dia tahu kalau saya diajakin nggak akan enak sayanya gitu. Kadang saya suka kalau ini suka dibalik-balikin lagi omongannya gitu. Ya tahulah orang yang udah pernah taubat terus dia berhenti, ketika dia diajakin lagi dia jadi jago ngeles. Iya. Gitu. Dia jago ngeles gitu. Alasan ada aja gitu. Bahkan kadang untuk pembenaran diri itu bisa ngeluarin dalil juga gitu. Betul. Nah, ada salah satu teman saya yang teman pengajian ini ngajak ngobrol sama teman kerja saya. Kamu ini kerjanya sales ya katanya. Oh iya Kang katanya. Wah, kamu seharusnya selain jadi sales mobil, kamu juga harusnya jadi sales Allah katanya. Waduh. Itu sales Allah. Jadi kamu dapat uang karena jadi sales mobil, tapi kamu juga dapat pahala dan keberkahan karena kamu jadi sales Allah katanya. Jadi sales Allah itu apa? Menawar-nawarkan produk Allah. Waduh. Apa saja produk Allah itu? Kita nawarin ngajakin orang sholat, kita ngajakin orang taklim, gitu. Kita ngajakin orang biar mau zikir gitu. Mungkin kata-kata itu berkesan bagi teman saya ini. Akhirnya dia nge-BBM sama saya. Katanya, aku pengen jadi sales Allah lah katanya.
Aku bosan hidup kayak gini terus. Tiap hari clubbing, tiap hari karaokean, tiap hari ya pijat plus dan sebagainya kan permainan sales tau lah ya. Akhirnya saya bilang, bro, nantilah tobat mah udah tua, ntar kita bareng-bareng tobat. Sekarang lu mending mabok lagi aja gitu. Lu nikmatin aja masa muda lu. Akhirnya dia benar, dia minum, mabuk, parah. Kemudian dia pulang nganterin cewek yang nggak tahu si cewek itu siapa. Gitu. Nah pulangnya itu dia nabrak truk sampah dan mati di tempat. Setelah AA ngomong kayak gitu. Nah setelah itu selama 1 minggu 7 hari saya itu nggak bisa tidur. Karena kalau ngantuk tidur nggak tahu halusinasi atau nggak tahu apa tapi terdengar. Gitu. Tolongin saya. Itu yang membuat saya nggak bisa tidur. Jadi malam nggak bisa tidur, siang pun nggak bisa tidur. Setelah 1 minggu, akhirnya saya saking ngantuk mungkin ketiduran. Nah di mimpi saya itu datang teman saya yang pengajian dulu, tapi dia bagus itu. Jadi dia istiqomah dalam amalnya, kemudian meninggal. Gitu. Nah dia datang, dia pakai jubah, pakai sorban. Nah dia bilang ke saya pakai bahasa Sunda, Ki maneh di dunia wae atuh, gitu. Urang gak senang-senang di akhirat. Ki lu kok dunia terus gitu. Gue sekarang udah senang-senang di akhirat gitu. Nah akhirnya saya bangun karena takut pada saat itu, yang udah lama itu saya tuh udah gak sholat lagi gitu. Jadi ketika ngaco lagi itu benar-benar ngaco aja gitu. Benar-benar ditinggal semuanya gitu. Jadi sholat nggak pernah gitu, yang dulunya jadi pesantren dan sebagainya. Akhirnya saya ketakut, saya sholat gitu. Setelah itu datang ke teman saya. Jadi ada teman pengajian, dia tetap suka sering datang ke rumah, tapi dia nggak nasihatin tentang agama gitu. Dia cuma datang ikut ngopi, dia sholat pun nggak ngajak gitu. Nah pada saat itu yang saya ingat itu teman saya itu. Saya datang, saya bilang cerita, oh gini. Ya udah lu ikut lagi. Berarti gini, AA tuh mengalami masa taubat, terus ini ya ngaco lagi, terus akhirnya kembali ke taubat. Dalam perjalanan itu berarti sulit sebenarnya hijrah itu ya? Betul. Jujur aja, terkadang saya saya munafik gitu ya. Cuman di sisi lain saya berpikir begini, ketika saya dulu belajar motor saya nggak langsung bisa, saya jatuh dulu gitu. Dan jatuhnya saya itu saya nggak berhenti gitu, saya coba lagi, jatuh lagi, coba lagi sampai benar-benar bisa. Nah saya sekarang ingin belajar menjadi orang yang bertakwa, ingin belajar benar lah gitu. Saya ini udah ngaco 2 kali itu, taubat ngaco. Nah sekarang saya jadi takut gitu. Jadi sekarang saya meminimalisir gitu hal-hal yang membuat saya bisa balik ngaco lagi, saya minimalisir gitu. Karena saya nggak tahu apakah saya akan diberi kesempatan lagi nggak taubat sama Allah gitu. Nah kadang suka ada dari anak-anak juga kan, anak-anak ada yang ikut sama saya gitu. Kemudian dia ngaco lagi, ketika saya ngajak dia malu gitu. Saya malu Kang. Dulu saya tobat terus saya ngaco lagi, saya nggak mau munafik gitu. Ya saya nasihatinnya kayak gitu, saya juga dulu kayak gitu. Terus memang ada hikmahnya juga sebetulnya gitu. Apa? Hikmah dari saya ngaco lagi dan sebagainya. Jadi dulu gini, ketika saya pertama tobat, saya tuh keras gitu ke orang-orang itu gitu. Jadi kayak ngelihat ada yang Maksiat. Bukan minum pakai tangan kiri, saya langsung nasihatin gitu. Oh bro, eta dahar pakai tangan kanan dong. Lo tahu nggak makan pakai tangan kiri itu namanya nyuapin setan gitu. Dulu kan nggak tahu perkataan itu ternyata menyakiti hati orang gitu. Iya. Termasuk kalau kayak orang nggak puasa ketika bulan Ramadan, saya dulu langsung marah gitu. Karena dulu kalau dia nggak nerima ya udah berantem gitu. Jadi masih. Iya. Nah kesiniin kan saya mulai agak soft
dalam mengingatkan teman-teman yang lain gitu. Karena kenapa kerasa sama saya ketika saya lemah gitu, ketika saya ngaco lagi, itu dinasihatin sama orang itu nggak bisa. Gitu. Walaupun saya udah tahu, dikasih tahu bahwa sholat itu penting dan sebagainya, saya udah tahu gitu. Tapi kan ternyata kita bisa sholat, bisa ini bukan kekuatan dari kita, itu kekuatan dari Allah gitu. Kasih sayang Allah pada kita gitu. Nah dari situ makanya saya mulai mendekati teman-teman itu dengan cara yang lebih halus, lebih lembut gitu. Terkadang saya kayak kalau dulu lihat orang gitar-gitaran teh, wah haram. Sekarang kan kadang untuk menasihati itu saya datang misalnya dakwah, ada anak-anak yang lagi main gitar. Justru yang saya pegang gitarnya dulu. Pinjam gitar. Setelah itu saya main gitar, setelah main gitar baru saya ngomong. Iya. Karena kenapa? Kalau saya nggak pegang gitarnya, mereka nggak akan dengerin omongan saya. Kalau saya nggak gitar-gitaran dulu, mereka nggak akan merhatiin saya. Iya. Nah dari situlah saya mulai belajar mulai wise lah dalam mengajak teman-teman gitu. Mulai wise. Karena saya dari pengalaman yang sebelumnya gitu. Oh ternyata jadi sehingga ketika saya ingin mengajak teman atau menasihati teman tentang agama, saya bertanya kepada diri saya sendiri, kalau saya diingatkan dengan cara seperti itu, saya enak nggak? Dan saya memahami bahwa dakwah ini adalah seni dalam mengambil hati orang gitu. Kalau dulu kan yang penting saya menyampaikan, orang mau terima atau enggak ya itu urusan mereka. Gitu. Kalau saya sekarang ya enggak kayak gitu. Saya lebih ngedeketin dulu orang yang akan saya ajak sampai dia itu senang dulu sama saya gitu. Setelah senang sama saya, suatu waktu dia curhat, dia minta masukan, baru saya nasihati tentang agama, pentingnya agama. Jadi hambatan itu kadang dari anak-anak yang baru nakal. Kan gini, ada anak yang nakal, ada anak yang baru belajar nakal. Kalau anak yang nakal, mereka itu menyembunyikan kenakalan dia. Kalau yang emang benar-benar nakal ya. Iya. Malu atau gimana tuh disembunyiin? Ya sepertinya sama dengan orang yang baru belajar agama. Orang soleh beneran itu dia akan menyembunyikan kesolehannya sebetulnya. Tapi kalau orang-orang yang baru belajar soleh, dan saya itu mengalami juga fase itu gitu. Kadang ingin orang lain itu tahu bahwa kita ini sekarang sudah soleh gitu. Dan cara memposting, kita lagi pengajian diposting, disebarin dan sebagainya gitu. Itu kan fase-fase yang harus dilalui gitu. Guru saya juga pernah bicara sama saya, kalau kita itu untuk agar bisa ikhlas dalam satu amal itu pasti melewati fase ria dulu dalam beramal gitu. Memang itu harus dilewati. Nah sama anak-anak nakal juga kan sama kayak gitu. Ketika belajar nakal, ketika mulai bangor gitu, maka dia itu akan memperlihatkan kenakalannya, dia bangga dengan kenakalannya, yang kadang itu membuat kita risih. Nah yang kadang yang suka ngeselin itu kan yang nggak tahu sama kita. Anak-anak yang baru nakal kadang kan misalkan kalau bulan puasa ingin terlihat orang tuh puasa dan sebagainya, kadang ke kita juga iya cuma ngeselin. Tapi ya kita juga harus urang we baheula gitu. Iya. Kita memaklumi juga, ya. Kita juga dulu seperti itu. Lebih memaklumi. Saya pribadi gitu ya. Kadang saya pengen mendekatkan diri ke Allah. Saya pengen hijrah gitu. Saya pengen taat gitu kepada Allah. Cuman dalam implementasinya tuh kadang susah gitu. Cuman di hati doang kepengen untuk kembali ke Allah tuh. Tapi ketika untuk menjalankan kegiatan sehari-hari kayaknya gimana ya? Lebih nyaman, lebih susah gitu untuk menggapai si niat itu tuh. Kenapa ya? Ya sama sebetulnya kalau hal itu mah. Cuman yang saya pahami ini gini. Kalau agama ini kan sebetulnya cinta. Bahasa cinta sama Allah kepada kita. Yang cinta Allah ini harus berbalas gitu. Kalau tidak berbalas, Allah itu maha cemburu. Nah, yang saya pahami itu kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa Allah ciptakan surga. Sebetulnya dengan menciptakan neraka itu bukan berarti Allah nggak cinta atau Allah ingin menyiksa kita sebetulnya. Kenapa? Karena Allah itu sangat cinta sama kita.
Gimana sih kalau perempuan atau kalau ada laki-laki yang mencintai perempuan, saking cintanya dia kecemburuannya tinggi. Karena saking kecemburuannya tinggi, dia bisa jadi psikopat. Artinya kan karena cinta. Gitu. Cintanya Allah kepada kita. Allah nggak mau nyiksa kita sebetulnya. Gitu. Cuman karena kitanya nggak mau nurut, ya itu resiko. Nah, adapun kalau gimana caranya, nah, yang saya pahami itu tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memperbaiki orang lain. Jangankan untuk memperbaiki orang lain, untuk memperbaiki diri sendiri juga kita sebetulnya nggak bisa sebetulnya. Kalau kita semua bisa memperbaiki diri kita, mungkin kita inginnya seperti ini, kita ingin seperti itu gitu kan. Kita pengennya soleh terus gitu kan. Kita pengennya dekat terus sama Allah gitu kan. Kalau itu memang keinginan kita, ternyata kan bukan. Saya pernah mendengar dari Ustadz itu mengeluarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik, maka Allah akan memperbaiki diri kamu dan amal-amal kamu gitu kan. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, apa perkataan yang baik? Nah, dalam ayat selanjutnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang taat kepada Allah. Nah, dari situ kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita harus ngajak-ngajak orang untuk taat sama Allah? Sebetulnya bukan kita ingin memperbaiki orang lain. Jangankan untuk memperbaiki orang lain, memperbaiki diri kita sendiri kita nggak bisa gitu. Tapi kayak saya ngajak-ngajak teman biar mereka sholat, bukan biar teman-teman saya ini sholat sebetulnya. Yang saya tahu, saya ngajak mereka agar Allah memperbaiki saya. Gitu. Karena gini, mobil bisa nggak memperbaiki mobil lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Mobil cuma bisa saling menderek ke bengkel, yang bisa memperbaiki mobil itu yang montir di bengkel gitu. Tapi saling menderek bisa. Nah, mobil yang paling sering datang ke bengkel itu pasti mobil derek, benar nggak? Nah, si mobil derek ini pasti akan lebih diperhatikan, karena kalau mobil dereknya nggak jalan mau gimana ngederek orang gitu. Yeah. Nah, makanya saya juga dakwah ngajak-ngajak teman-teman geng saya gitu. Bukan untuk agar teman-teman geng saya jadi tobat semua, jadi soleh semua, enggak. Yang pasti biar saya Allah perbaiki gitu. Masalah teman saya nantinya Allah kasih hidayah dan sebagainya, itu urusan Allah sama dia gitu. Terakhir ya, pesan untuk para penonton di sini, gimana caranya biar lebih semangat lagi nih untuk bertaubat gitu, kembali ke jalan Allah. Kalau kita pengen istiqomah dan sebagainya, ya sama, ini juga metode. Yang pertama itu kita masuk ke lingkungan, kita harus punya dua lingkungan. Lingkungan yang baik, ada lingkungan yang buruk. Kenapa harus ada lingkungan yang buruk? Karena itu untuk sarana dakwah kita. Karena gini, kalau dalam geng motor, pertahanan yang paling baik itu adalah menyerang, bukan bertahan. Kalau kita hanya bertahan, lama-lama pasti habis. Bener nggak? Begitupun dalam dakwah, untuk menjaga keimanan kita itu yang paling baik itu adalah nyerang, bukan hanya bertahan. Gitu. Kalau kita hanya bertahan terus, maksudnya kita nggak mau dakwah, nggak mau ngajak orang gitu. Lama-lama kita malas. Saya kan setiap malam Jumat suka di tempat pengajian saya. Karena saya sering ngajakin teman-teman buat kalau malam Jumat kita kumpul ya. Kita berbicara tentang iman dan amal soleh ya. Nah, teman-teman itu kan udah datang. Nah, suatu waktu saya malas. Aduh, lagi malas datang ke pengajian, tapi teman-teman saya udah pada nelfonin, saya udah di sini katanya. Akhirnya apa? Saya tergerak. Saya tergerak karena kan saya ngajakin gitu. Nah, kadang kalau kelihatan sama orang yang di luar itu, oh, Kang Eki ini nyelamatin anak-anak gitu. Padahal enggak, sebetulnya anak-anak nyelamatin saya gitu. Berarti itu fungsinya untuk ada lingkungan buruk dan lingkungan baik gitu ya. Makanya kalau ada Pak Adi namanya, bilang ke saya begini. Jadilah koboi di antara santri dan jadilah santri di antara
koboi. Waduh. Gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita di lingkungan anak geng, kita jadi santri. Biar apa? Biar anak-anak bisa kita nasehatin. Tapi ketika kita di lingkungan santri, di lingkungan orang-orang yang memang semangat dalam agama, kita jangan posisiin kita ini santri, kita ini posisiin anak geng gitu. Sehingga apa? Sehingga kita mau dengar nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz, dari santri-santri, kita mau dengar gitu. Kalau kita memposisiin di lingkungan santri, kita posisiin kita juga anak santri, akhirnya kan kita senangnya debat. Kita nggak dapat ilmu apa-apa gitu. Kita punya ilmu ya sebatas ilmu yang kita punya, tapi kita nggak akan nambah ilmunya gitu. Kalau masalah jangan dicari. Kalau ada masalah jangan lari. Artinya? Kalau masalah datang ke rumah bilang lagi mandi. Jadi di rumah itu nggak ada masalah. Nah, artinya untuk teman-teman adik-adik misalkan yang sekarang masih aktif dalam organisasi, jangan sampai masalah-masalah kalian itu menjadi masalah dibawa ke rumah. Kalian itu harus memikirkan orang rumah gitu. Karena yang menyelamatkan, kalau Apucut, salah satu senior saya di GBR itu mengingatkan keselamatan kita itu tergantung pada kecintaan kita kepada orang rumah kita. Gitu. Karena kalau dia cari masalah di luar, otomatis akan menjadi masalah di rumahnya gitu. Makanya saya kalau ke teman-teman kayak kemarin juga di anak-anak PMGI, pelajar mahasiswa GBR Indonesia, ya itu yang saya ingatin. Nah, jadi cobalah cintai keluarga kalian agar kalian itu selamat gitu. Gitu kan. Itu aja sih. Alhamdulillah Ustadz, Ustadz lagi. Alhamdulillah Aeki, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih. Sama-sama. Sudah mau sharing dan banyak banget insight yang masuk. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Just Podcast, jendela obrolan syariah.